Saya Dia Sapira Amanda Putri akan menjelaskan resumen ekonomi mikro dan makro. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan, sehingga memiliki tujuan utama yaitu menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif pada produk jasa. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif atau tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Yang ketiga yaitu indikator ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi dalam lingkup lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sementara ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh seperti jumlah uang beredar, pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu permasalahan mikro dan makroekonomi. Permasalahan pemerintah dalam perekonomian mikro dalam mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintah seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli dan eksternalitas yang merugikan. Peranan dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bentuk campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu permasalahan pemerintah dan perekonomian makro. Permasalahan ekonomi tidak meliputi masalah-masalah mikro saja, akan tetapi dalam permasalahan makro. Permasalahan makro juga menjadi perhatian bagi pihak pemerintah, juga halnya dengan ekonomi mikro. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi dalam ekonomi makro. Di negara berkembang pada umumnya terdapat 3 masalah besar dalam hal pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat per tahunnya. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi negara tersebut. Macam-macam sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, dan sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya dari kelompok 2 tentang permintaan. Yang pertama yaitu kurva dan hukum permintaan. Kurva permintaan adalah suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang itu. Yang kedua, hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Yang kedua, faktor penentu permintaan. Perubahan terhadap permintaan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya yaitu pendapatan, harga, suatu suku bunga, harga barang substitusi dan komplementer, dan jumlah konsumen. Yang ketiga yaitu kurva permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka. Permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dan dari permintaan individu. Kurva permintaan agregatif adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 faktor ekonomi makro. Faktor meningkatnya permintaan agregat adalah yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan moneter ekspansi, peningkatan kekayaan rumah tangga, konsumen lebih optimis, bisnis lebih optimis, depresiasi nilai tukar, pertumbuhan ekonomi global yang kuat.
Teori permintaan agregat dan tingkat harga, Keynes Effect, atau ekonomi ala Keynes merupakan teori ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada abad yang ke-20. Teori ini merupakan ekonomi campuran di mana pemegang saham maupun negara mempunyai peranan yang penting. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak ekonomi, terutama untuk perekonomian yang sedang lesu. Pigou Effect dipopulerkan oleh seorang ekonomis Inggris yang bernama Arthur Cecil Pigou. Beliau merupakan seorang profesor di Universitas Cambridge. Karyanya juga banyak mencakup berbagai bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu teori penawaran dari kelompok 3. Hukum dan kurva penawaran. Hukum kurva penawaran sebagai konsep asli dari penemuan Albert Marshall. Maka perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran itu disebut sebagai hukum penawaran, yang dapat diartikan sebagai perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap penggerak sebagai kurva penawaran. Faktor penentu penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, yang keenam perkiraan biaya di masa depan. Kurva penawaran agregatif, asumsi klasik dan Keynes. Kurva penawaran agregatif menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi. Yang kedua, asumsi klasik. Asumsi klasik mengarahkan bahwa penawaran agregat berdasarkan pada upah real. Kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran agregat apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan harga barang yang sama besarnya dengan kenaikan upah nominal. Kurva penawaran agregat Keynes. Menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dana dan aturan upah minimum yang tetap oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Yang selanjutnya yaitu perubahan penawaran. Sama seperti pada permintaan, dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi penawaran akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang ditawarkan. Sebagai akibat adanya perubahan harga, tepatnya dalam suatu kurva yang sama, akan terdapat gerakan dari suatu tempat atau titik ke tempat atau titik lainnya. Selanjutnya yaitu keseimbangan permintaan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kualitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesempatan atau pembelian konsumen dan penjual produsen, di mana kualitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Selanjutnya dari kelompok 4. Tentang mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Keseimbangan pasar. Kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan satu sama lain di titik L. Karena kurva penawaran berbentuk condong ke kanan dan kurva permintaan ke kiri, bahwa terjadi perpotongan antara keduanya. Oleh karena itu, di titik L terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah kedua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah berlawanan.
kekuatan dorongan masing-masing yang kemudian bertemu dan berhenti di titik di mana keduanya berpotongan, yakni di titik L. Perubahan dalam ekuilibrium pasar. Selanjutnya yaitu pengeluaran akibat skedul konsumsi dan investasi. Pengertian output agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor-faktor produksi pada suatu periode tertentu. Output atau pendapatan agregat adalah istilah kombinasi yang digunakan untuk mengikat kembali persamaan antara output agregat dan pendapatan agregat. Sedangkan pengertian output real yaitu output yang didasarkan pada jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi bukan berdasarkan sirkulasi nilai uangnya. Terdapat dua konsep kecondongan konsumsi, yaitu kecondongan konsumsi marginal dan kecondongan konsumsi rata-rata. Fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu konsumsi agregat adalah besarnya konsumsi suatu rumah tangga dalam suatu perekonomian. Yang kedua, tabungan agregat adalah besarnya tabungan semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi konsumsi dipengaruhi oleh nilai MPC. Yang keempat, fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi tabungan dipengaruhi oleh nilai MPS. Investasi penanaman modal. Investasi adalah pengeluaran perubahan untuk pembelian barang-barang modal guna meningkatkan kemampuan produksinya. Dalam prakteknya, investasi meliputi yang pertama pembelian berbagai jenis barang modal, yang kedua perbelanjaan untuk pembangunan rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain, yang ketiga pertambahan stok barang-barang yang belum terjual. Fungsi investasi. Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu kurva konsumsi dan investasi. Kurva fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan masa depan. Kurva permintaan investasi sering disebut juga penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan untuk pembuka usaha dan menggunakan uang untuk membeli barang-barang modal. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Keseimbangan GDP dalam bidang ekonomi mikro dan makro, produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produksi yang dimaksud seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung. Selanjutnya yaitu perubahan keseimbangan GDP. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah gambaran perekonomian dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan nilai produksi yang dihasilkan dengan secara keseluruhan, di mana GDP adalah pendapatan nasional tahun tertentu. GDP adalah pendapatan nasional periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan
persentase terhadap permasalahan terkait perhitungan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan suatu uang. Selanjutnya dari kelompok 5, teori perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama yaitu pendekatan fungsi utilitas. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Yang kedua yaitu indifferent curve, adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumen. Barang-barang yang dihasilkan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indifferent mempunyai kemiringan yang negatif, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Tidak saling berpotongan, tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifferent yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen tersedia pembayaran untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat. Selanjutnya yaitu organisasi produsen. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sebuah usaha diproduksi atau bisa bekerja dengan baik bila dijalankan oleh produsen atau yang sering disebut pengusaha. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perseorangan terbatas. Yang ketiga, bentuk lain organisasi perusahaan. Yang keempat, perusahaan perkongsian atau firma. Fungsi produksi. Pengertian produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara faktor-faktor yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Teori produksi dengan satu faktor perubahan. Dengan mengonsumsi beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F dalam kurung L. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Teori produksi dengan dua faktor perubahan. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambahkan tingkat produksinya. Yang terakhir yaitu dari kelompok 6 tentang teori biaya produksi. Definisi biaya produksi adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya produksi adalah biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual.
Klasifikasi biaya. Yang pertama, sejenis biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang kedua, biaya rata-rata, meliputi biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya total rata-rata. Kurva biaya jangka pendek. Teori produksi jangka pendek satu faktor berubah adalah teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Kurva biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya. Oleh karena itu, dalam jangka panjang tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Semua biaya akan dikeluarkan merupakan biaya berubah. Yang terakhir yaitu economic scale dan diseconomic scale, menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang